Jadi mau pengen ngebangun apa gitu di salah satu sekolah. Waktu tanahnya digali, ngelihat ada batu, loh kok gerak sendiri, gerak sendiri. Siapa tahu itu punya salah satu bocah yang sekolah di situ ya kan, emang anjing tuh. Kayaknya dia tahu nantinya, wah kayaknya pasti ada orang tolol yang percaya kalau ini gerak gitu, terus ditaruh situ sama dia terus nungguin gitu. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan kembali lagi bersama host kesayangan kalian. Anjing gitu anjing, apaan sih goblok. Selamat datang kembali di KDS BBS. Selamat datang di sebuah konten ketika dunia sedang baik-baik saja padahal tidak, dimana kita bakal ngebahas apa-apa yang terjadi di negara kita tersayang Indonesia tentu saja. Tapi sebelum itu, gue pengen ngungkapin kekesalan gue. Karena gini loh, anjing aneh banget. Jadi tadi gue bangun tidur, tiba-tiba di notifikasi YouTube banyak komennya di podcast yang 13 hari di Wisma Atlet. Gua kaget dong, kok jadi banyak yang komen. Ternyata video itu yang awalnya cuman pelanggan doang, cuma membership di gua, tiba-tiba ke-publish anjing. Gua kaget, nih YouTube rusak apa gimana dah, viewsnya 30.000 tiba-tiba. Iya, yang sama lu Wawan. Gue bingung, maksud gue, kenapa nih? Ini apa YouTube gue ada yang nge-hack apa gimana nih? Gue takut aja. Gue tuh niatnya biar gue ceritain dulu. Jadi ceritanya tuh gue lagi abis rehat gitu kan, untuk beberapa hari ke belakang gitu, untuk ya menenangkan diri sejenak gitu dari semua rutinitas yang ada gitu. Karena stres men. Lu pikir bikin video kayak gue tuh emang gampang gitu atau gimana? Di pikiran lu kayak, oh gini doang video. Tapi setiap hari bersinggungan dengan video-video menyebalkan, dengan berita-berita yang kagak ada nalarnya. Masa tiba-tiba ada orang nemuin batu-batunya bisa gerak, orang heboh atau enggak? Apaan sih goblok? Coba lu setiap hari dihadapi dengan peristiwa-peristiwa seperti itu, apa gak stres? Gue tuh pusing gitu. Jadi akhirnya ya udah rehat sebentar gitu. Terus nanti niatnya pengen bikin KDS BBS nih. Wah, KDS BBS nih selama ditinggal ada apa aja gitu. Tiba-tiba video podcastnya ke-publish sendiri. Buset. Yaudah ini buat lu yang udah nonton, lu ya udahlah gitu. Maksudnya gimana sih? Anjing gue sebel banget. Gue masih kesel banget anjing. Anyway, mari kita kembali ngebahas tentang apa-apa yang terjadi selama gue cabut itu 2 minggu kan, dari tanggal 7 Juni 2021 sampai akhir-akhir ini kayaknya. Gue tuh niatnya cabut cuman seminggu men. Keterusan banget. Ternyata libur enak. Tapi anyway, mari kita masuk ke bahasan KDS BBS ke-11, dimana banyak hal terjadi nih. Yang tadi gue bilang nih, batu bergerak saat terkena cahaya, hebohkan warga Jember. Orang di luar negeri sana nih, di China tuh mereka udah sibuk tahu ngebikin 6G ya. Kita nih masih 4G nih. Bahkan 4G-nya juga gak di semua wilayah nih. Cina tuh udah ngebikin 6G. Amerika tuh udah jalan 5G di beberapa tempat. Kita masih batu gerak karena terkena cahaya. Apa ubahnya, apa bedanya sama babi ngepet? Hah? Dan gerakannya juga gak natural gitu loh. Aneh banget juga. Waduh, dijual 100 juta laku kok mau aja dibawa sama polisi, itu kan hak milik. Oh, disita sama polisi emang. Jember, Jawa Timur. Demi menghindari tindakan penipuan oleh orang tidak bertanggung jawab, polisi akhirnya mengamankan batu ini. Agar tidak terjadi. Gue sebenarnya penasaran sih. Gue jujur-jujuran gue akan penasaran gitu apa yang terjadi sebenarnya. Mainan sulap. Emang ada? Ada artikelnya. Kompas. Penemuan batu misterius bergerak sendiri di Jember ternyata banyak dijual online. Orang-orang pada tolol gitu, goblok semua. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, diduga bahwa batu yang semula dinilai ajaib dan misterius tersebut merupakan batu untuk properti sulap. Di dalam batu itu ditanam sistem sensor cahaya. Batu itu juga terpampang dan dijual di berbagai toko online. Ya Allah. Biasanya batu dijual dengan nama batu getar cahaya atau batu ajaib getar cahaya. Untuk kisaran harganya sekitar 40.000 sampai 60.000. Anjing, tadi ada yang komen gini. Waduh, dijual 100 juta laku kok mau aja dibawa 40.000 nyet.
Goblok. Siapapun yang pengen beli 100 juta tuh tolol, berarti kagak ada otaknya nih. Batu getar murah. Ya Allah. Alat sulap batu getar air. Batu setan, anjing, ada yang jual batu setan. Kadang tuh gini loh. Kita tuh kalau misalkan yang dilakuin bapak-bapak kepolisian dengan mengambil barang itu untuk disita, itu adalah hal yang bagus gitu daripada yang ngegali. Jadi kan intinya ada seorang bangunan ya, orang yang kuli bangunan ya. Jadi mau pengen ngebangun apa gitu di salah satu sekolah. Waktu tanahnya digali, ngelihat ada batu, loh kok gerak sendiri. Siapa tahu itu punya salah satu bocah yang sekolah di situ ya kan, emang anjing tuh. Kayaknya dia tahu nantinya, wah kayaknya pasti ada orang tolol yang percaya kalau ini gerak gitu, terus ditaruh situ sama dia terus nungguin gitu. Saya kira polisi takutnya orang yang nemuin itu nantinya bakal dijual ke orang lain dengan embel-embel, wah batu jin, wah batu setan, batu ini bisa mengarahkan kita ke. Nah, belum ketemu kita. Tapi sebenarnya itu adalah metode yang bagus sih untuk kalau misalkan lu bingung gimana cara nyari duit nih. Terus lu taruh aja di grup WhatsApp keluarga gitu. Nantinya orang-orang di grup WhatsApp itu bakal mempertanyakan terus, ya udah sini batunya saya beli gitu. Cara paling bagus untuk mendapatkan uang adalah memanfaatkan orang-orang yang tidak tahu yang namanya teknologi. Ya, tolong, teknologi itu penting. Tapi ada salah satu kejadian yang mana kejadian itu tuh dilandasi pada dasarnya oleh orang yang tahu teknologi tapi kelakuannya terlalu iseng untuk bisa disebut sebagai eksperimen gitu. Si orang ini, bule ini memarkir mobilnya di salah satu bandara di Bali, dan ketika dia balik lagi ternyata biaya dari parkir tersebut adalah 9,6 juta rupiah atau sekitar $670 gitu. Jadi orang ini namanya adalah Jack Morris, seorang travel vlogger, pengusaha yang mungkin stay-nya di Bali dia atau gimana, gue nggak paham juga. Tapi intinya ketika itu dia lagi ada sesuatu masalah gitu yang mengharuskan dia untuk buru-buru cabut dari Bali. Di sini juga dia bilang nih, I left for this trip so spontaneously that I didn't have time to organize long-term parking to see how I didn't have time to organize long-term parkir gitu. Dia nggak punya waktu buat mikirin mau parkir di mana gitu loh, daripada mobilnya hilang ya kan. Terus dia tinggalin mobil itu di parkiran selama 2 bulan dari 1 April sampai 1 Juni 2021. Setelah gue cari tahu lagi, ternyata biaya parkir di situ itu adalah sedangkan untuk kendaraan bermotor roda 4, tarif yang berlaku sebesar 10.000 1 jam pertama dan 5.000 untuk tarif progresif tiap 1 jam selanjutnya. Jadi 10.000 ditambah 50 kali 23, yaitu sisa dari 1 hari itu. Berarti sehari itu bisa sekitaran 125.000. 5 kali 23, 5 kali 22 ada 1.100 ya 125.000 untuk 1 hari. Jadi kalau 1 bulan tuh ya ada sekitaran harusnya 7 jutaan gitu. Terus dia entah kenapa sampai 9 juta. Yang mana ya cukup menyebalkan untuk gue lihat gitu. Kalau misalkan gue lupa udah parkir mobil di bandara, terus waktu gue ngeliat harganya, ini mending mobil kagak usah gue ambil, gue bisa beli motor second 2 biji nih. Dapat Supra, tau gak? Supra X yang 125 itu dapat 3 tuh yang second tuh kan 3 juta tuh. Di story-nya sendiri kan dia ngejelasin di story ya. Di story juga dia sebenarnya udah sadar gitu kalau itu harganya bakal mahal, dan dia sempat bilang kayak, mari kita lihat seberapa gila harga yang harus kita bayar gitu-gitulah. Perkara ini tuh jadi menarik, jadi gue lihat menarik karena gue sering kali ngelihat ada motor-motor atau mobil-mobil yang terparkir di beberapa tempat parkir dan kondisinya tuh sampai buluk banget, sampai berdebu gitu men, kayak
Gue sempat mikir itu adalah mobil yang kecelakaan gitu, tapi rasanya nggak mungkin karena itu mobil masih dalam kondisi rapi. Kayak gini deh, coba lo kalau misalkan lihat di bandara atau di basement mall gitu, pasti ada beberapa kendaraan yang emang ditinggal gitu aja dan nggak tahu siapa yang punya gitu. Ini tuh ngingetin gua sama perkara dari Yogyakarta, di mana ada sebuah motor yang ditinggal di terminal Giwangan Yogyakarta. Di mana motor ini, beritanya ini sempat gue bahas di video TNM tahun 2016an. Kemudian videonya gue hapus karena rebranding ya kan. Waktu itu masih Transcendmore. Tapi intinya motor ini tuh ditinggal di terminal Giwangan Jogja selama 2 tahun. Dan motornya kayak Vega ZR atau Vega R gitu. Yang mana kalau kita lihat ini udah buluk banget gitu, Ben. Udah berdebu ya kan. Spionnya kagak ada ya? Sampai spionnya diambil orang nih. Buset, emang orang nyari opportunity-nya bagus banget. Ininya dia ngomong, info lur, yang kenal motor ini siapa ya gitu. Vega biru kayak yang di foto. Ada di parkiranku udah 2 tahun gak diambil-ambil. Monggo informasinya lur. Ini posisi parkiran terminal Giwangan. Syarat ambilnya karcis, STNK plus BPKB plus bayar parkir 2 tahun. Hehehe. Iki lo ngante lumutan, wongnya ngendi, ini lo motornya sampai lumutan, orangnya kemana? 2 tahun meninggalkan motor di terminal, di parkiran terminal. Banyak orang yang ketika gue bikin video itu mempertanyakan gitu, sebenarnya kenapa kok bisa ditinggal? Kenapa bisa-bisanya orang pergi parkir motor kok ditinggal gitu? Apakah dia tipikal orang yang minjem motor temennya, terus karena dia tahu dia nggak punya motor jadi dia main balik-balik aja gitu? Kan kayak siapa ya? Kayaknya Windu pernah dah, atau Windu atau Ali gitu. Temen gue si bangsat, motor gue dipinjam dibawa pergi ke pom bensin. Waktu habis ngisi pom bensin dia ke kamar mandi. Ya udah dia keluar kamar mandi balik aja ke rumahnya, mentang-mentang itu pom bensin dekat rumah dia. Jadi motor gue ditinggal di parkiran pom bensin. Dan ya udah gitu. Waktu gue tanya, "Man, motor gue mana dah? Kok lu di rumah?" Astagfirullahaladzim, dia balik ngambil motornya. Untuk motor gue kagak hilang. Biasa kalau hilang itu dia palanya gue hilangin, gue cabut aja. Sombong banget bocah. Tapi intinya dia mesti bayar uang parkir sebesar 2.000 selama 2 tahun. Jadi 2 kali 730 hari itu bisa sekitaran 1,4 juta. Bingung ya kenapa gue ngitungnya cepet, orang udah gue hitungin ya. Jadi total biaya parkir yang harus dia keluarin adalah 1,4 juta buat bayar parkir doang. Emang orang Indonesia tuh ajaib-ajaib banget, men. Dan ini juga nih mentang-mentang bule tinggal di Indonesia, kelakuannya kayak orang Indonesia, ajaib banget gitu. Segala mobil ditinggal, yang satu segala motor ditinggal. Masalahnya ini motor udah tua banget gitu loh, men. Udah berdebu, belumut, ya kan, siapa tahu nih kena hujan, banjir segala macem. Kalau udah sakit gimana, cek gitu. Kalau dia waktu dinyalain tuh butuh tenaga ekstra gimana? Iyalah kalau misalkan dia masih muda, kalau misalkan umurnya udah 70-an, lagi dinyalain ya kan, saking berdebunya, lagi disela. Aduh, itu gue udah tahu gak sih, gue udah nge-record video ini berkali-kali dan gue ngeluarin jokes itu berkali-kali juga. Gue harap itu masih lucu, tapi tidak. Yuk kita ulang pakai ekspresi pertama. Coba bayangin kalau misalkan motor ini berusaha dinyalain, saking lamanya, saking berdebunya waktu disela. Ngeng. Aduh, maaf ya. Emang kadang orang kalau udah lama gak bikin video tuh gitu, Ben, lupa. Kayak dengan liburan, kayak tipikal orang sekolah terus lupa caranya nulis gitu, jokes jokes bangsat. Perkara selanjutnya datang dari tempat kesayangan gue, Semarang. Cek gitu, apaan? Ada apa di Semarang? Cerita selanjutnya datang dari kelakuan bocil-bocil kematian yang I don't know. Waktu ngelihat videonya tuh gue ngerasa bersyukur aja gitu, sudah tidak pernah jatuh ke ruang lingkup pertemanan yang wow gitu. Karena kalau lu lihat beritanya, ada bocil kelas 6 SD maling motor di barbershop
Terus waktu ditanya, kok lu maling? Jawabannya adalah biar keren pak. Biar keren pak. Respect, gokil. Orang maling motor buat dijual, buat makan, biar keren. Orang untung masih bocah lu. Coba misalkan udah gede, biar keren pak. Usah, apa lu biar keren gitu. Tabuk sama orang langsung. Gua kelas 6 SD tuh masih sibuk, tahu nyari undur-undur, tahu gak sih yang ada pasir terus kita tiupin. Woi ada undur-undur nih. Dia sudah sibuk mundur-mundurin motor buat dibawa kabur. Respect, adek. Siapa ya namanya yang gue pengen kenalan nih. Dua bocil masing-masing N, kurus, dan S, gemuk, masih duduk di kelas 6 SD. Diamankan pihak kepolisian lantaran mencuri motor milik karyawan barbershop di kota Semarang. Jadi, kronologis kejadian sendiri adalah jadi di daerah Semarang ada sebuah barbershop gitu. Nah, di barbershop itu pada jam 3 pagi ketika karyawannya udah pada tidur nih. Ketika itu 3 karyawan barbershop tengah terlelap tidur di lantai 2. Awalnya motor korban dipinjam keponakannya keluar jalan-jalan. Setelah itu motor itu ditaruh di tempat parkir depan barbershop. Nah, pintu pagar tempat tersebut memang masih terbuka cukup untuk dilalui satu motor. Selepas itu keponakan korban naik ke lantai 2 untuk beristirahat. Jadi ya udah motor habis dipakai, ditaruh, kemudian dia naik ke atas, kuncinya ditaruh di samping mesin kasir. Nah, bocah ini, si bocah S sama N sama S ini yang kurus dan gemuk ini, dia itu emang dari awal udah ngamatin lokasi kejadian. Nah, ketika ngelihat keponakan korban itu langsung naik ke lantai 2 untuk pasti beristirahat, si dua bocah ini masuk ke dalam barbershop tersebut. Niatan mereka adalah ingin mengambil uang dari mesin kasir. Tapi mesin kasirnya tidak bisa dibuka sama mereka. Ya namanya masih bocah, mungkin mereka belum paham gimana cara ngotak-ngatik, gimana cara ngebanting atau apa, nggak paham. Tiba-tiba di samping mesin kasir dia melihat sebuah kunci dari motor yang diparkir di depan. Tidak ada akar, rotan pun jadi. Terbalik, tidak ada rotan, akar pun jadi. Nggak dapet duit, ya udah kita ambil motornya aja. Motor itu pun dia ambil, dibawa sama dia cabut. Ketika pagi karyawannya pada bangun ngecek motor, loh kok motor nggak ada? Mereka panik. Masalahnya di tempat itu nggak ada CCTV-nya, dan mereka ngecek CCTV di beberapa jalan juga nggak ada gitu, nggak ada yang ngerekam motor itu. 3 hari kemudian, jadi kan di apa namanya, di barbershop itu kan dia sebelahan sama kayak pedagang angkringan gitu. Nah, pedagang angkringannya ini tidak sengaja melihat ada 2 bocil membawa sepeda motor yang dia hafal ciri-cirinya kalau sepeda motor itu adalah sepeda motor yang hilang dari tetangganya. Dia kan kayak kenal gitu kan sama pemilik barbershopnya. Sama pedagang angkringan itu, motor itu pun kemudian diikutin. Ternyata motor itu berhenti di sebuah rumah. Usut punya usut, ternyata rumah itu adalah teman dari si bocil-bocil ini. Yang pedagang angkringannya tadi ngefoto, dikirim ke WhatsApp yang punya barbershop. Yang punya barbershop langsung, wah ini kan motor gue, langsung disamperin dengan ngebawa STNK BPKB. Disamperin. Waktu udah disamperin ternyata bocah itu cabut. Mereka pun berkoordinasi dengan teman si bocil-bocil ini. Gue nggak tahu, mungkin dikasih permen, dikasih coki-coki, coklatus, kita nggak ada yang tahu. Tapi intinya si temennya ini pun kemudian balik sini gitu. Si 2 bocil ini balik, dia ditangkap, diinterogasi, ternyata bener mereka lah pelaku pencurian dari motor tersebut. Dan yang mengagetkannya lagi adalah si bocil-bocil ini udah 3 kali mencuri motor di wilayah Karangayu, Semarang. Jadi ini bocah tuh emang hobi kayaknya dah. Gua nggak tahu, mungkin ketika bocah-bocah lain main PS, main warnet, main PB ya kan, Ayo Dance, dia sibuk dengan kunci T ya kan.
kunci T, terus apa sih kunci Inggris gitu-gitu. Iya. Akhirnya bocah-bocah itu ditangkap, tapi ya karena apa namanya? Karena ini bocah-bocah masih kecil, ya udah perkaranya pun diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Meskipun mereka udah nyoron 3 motor, tapi ya mungkin mereka kayak bakal dilepasin dengan tanggung jawab orang tuanya. Jadi mungkin nantinya kalau misalkan mereka ngelakuin kesalahan yang sama, pusernya digigit pakai capung tuh kalau biar kagak jalan-jalanan mulu gitu loh biar. Masalahnya tuh motor yang dia maling itu, yang mereka maling itu nggak dijual gitu. Nih motor hanya digunakan buat gaya-gayaan agar keren, bukan untuk dijual. Menurut gue, ketika orang-orang lain nyolong-nyolong motor atau apa untuk bertahan hidup atau untuk melakukan apa penyalahgunaan narkoba gitu, mereka buat gaya-gayaan maksud. Dan gaya-gayaannya kenapa di tempat itu, goblok dah. Maksudnya teori maling 1.1 ya, yang saya pelajari dari Maman Supraman. Jangan membawa barang bukti ke tempat sekitaran kejadian lu ngambil motor tersebut gitu. Maksudnya yang pinter dikit kenapa? Ya mungkin mereka masih bocah, belum kepikiran ke sana gitu. Aneh banget, aneh. Mana alasan mereka biar keren lagi bisa dah. Dulu gue waktu SD ya, kalau mau kelihatan keren gue ngapalin cheat GTA, nikah sama Popuri, ya kan, kalau enggak sama Karen tuh yang tomboy-tomboy di Harvest Moon gitu-gitu gitu. Aneh banget, aneh. Jadi tolong bunda-bunda sekalian, ayah bunda sekalian, tolong banget ini mah. Kalau misalkan anak kalian tiba-tiba kemana-mana ngebawa kunci T, ya kan, berdua sama temennya, yang satu pakai topi, nah gitu tuh. Biasanya kan kalau maling-maling pakai topi ya. Kalau enggak, yang belakang pakai topi, yang depan pakai helm gitu, biar nggak ketangkap CCTV. Tolonglah, ya Allah, suruh pulang gitu biar kagak jadi kriminal aja. Apa namanya? Kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tapi juga karena adanya kesempatan. Itu kata Bang Napi. Jadi tolong anak-anak jangan dikasih kesempatan. Yang mana bocah 6 SD emang udah bisa bawa motor, gue juga bingung dah. Paling juga mereka kalau misalkan mereka bawa motor, mereka bawanya kayak naik sepeda, tau gak? Jadi di depan dulu, jalan, waktu motornya udah jalan, bisa jalan, mereka bakal duduk gitu, baru bakal duduk gitu, geng gitu. Kayak di kampung gue anjing, bocah 2 SD bawa motor, bangsat, respect. Ya Allah. Orang tuh kalau emang followers udah gede, pengaruhnya bisa segede itu, men. Ya followersnya 300 juta gitu. Gue dari zaman jebot sampai sekarang bikin IG, ya followers gue baru 30.000 aja. Ini orang-orang kayak Cristiano Ronaldo nih nggak bakal nih yang namanya nerima endorsan peninggi badan, pemutih selangkangan, ya kan, pembesar payudara gitu.